Untuk pertama kalinya, lebih dari 90 ilmuwan dari konsorsium Pan-Asian SNP dinaungi oleh Human Genome Organization (HUGO) melakukan studi terhadap 73 populasi Asia Tenggara dan Asia Timur untuk mempelajari pola migrasi dalam sejarah manusia dan hubungan antar genetik dan penyakit. Hasil riset terbaru DNA tentang asal-usul manusia Asia menunjukkan bahwa Asia Tenggara merupakan sumber geografis utama dari populasi di Asia yang kemudian menyebar ke utara. Nenek moyang bangsa-bangsa Asia yang keluar dari Afrika sekitar 100.000 tahun yang lalu menyelusuri sepanjang pesisir selatan ke arah timur dan lebih dulu berpusat di Asia Tenggara sekitar 60.000 tahun yang lalu. Baru kemudian menyebar ke berbagai kawasan di utara di Asia, kata Direktur Lembaga Biologi Molekul, Profesor Sangkot Marzuki. Menurut Sangkot Marzuki, kesimpulan terbaru ini membantah teori sebelumnya yang menyebutkan bahwa ada jalur majemuk migrasi nenek moyang bangsa Asia, yakni jalur utara dan jalur selatan, serta membantah bahwa bangsa Asia Tenggara yang berbahasa Austronesia berasal dari Taiwan. Hal itu terlihat pula dari heterogenitas genetik yang makin ke selatan semakin tinggi. Sedangkan etnik-etnik di kawasan Asia lebih utara lebih homogen. Demikian dikatakan Sangkot yang merupakan salah satu pemerkasa riset tersebut. Riset ini dilakukan lebih dari 90 ilmuwan dari Konsorsium Pan-Asian SNP yang dinaungi oleh Human Genome Organization atau HUGO. HUGO meneliti 73 populasi etnik di Asia di 10 negara. Yang pertama Indonesia, Singapura, Malaysia, Taiwan, Filipina, Cina, India, Korea, Jepang, dan Taiwan dengan total sekitar 2.000 sampel. Seorang taksonomis Jerman penganut teori Darwin pernah mengusulkan Lemuria sebagai kunci dari mata rantai hilangnya beberapa temuan fosil. Menurut beberapa sumber, Haeckel pernah menyatakan bahwa untuk melacak asal-usul manusia amat sulit, dan dia juga mengklaim bahwa banyak jejak fosil yang tidak dapat ditemukan karena sudah tenggelam di dasar laut. Ketika Charles Darwin menerbitkan bukunya On the Origin of Species by Means of Natural Selection pada tahun 1859 yang menyebutkan bahwa nenek moyang manusia tidak dapat ditemukan karena adanya missing link, Haeckel menduga bahwa nenek moyang manusia diperkirakan berasal dari Hindia Belanda atau sekarang Indonesia dan menjelaskan teorinya dengan sangat detail. Di dalam sebuah ekspedisi yang dilaksanakan atas perintahnya, salah satu muridnya, Eugene Dubois, berhasil menemukan apa yang kemudian dikenal sebagai manusia Jawa, yaitu sesosok fosil manusia purba yang berhasil ditemukan, yang kemudian hari dinamakan Homo erectus. Para peneliti menempatkan era peradaban Lemuria sekitar periode 75.000 sebelum Masehi sampai 11.000 sebelum Masehi. Jika kita lihat dari periode itu, bangsa Atlantis dan Lemuria seharusnya pernah hidup bersama selama ribuan tahun lamanya. Gagasan bahwa bangsa Lemuria terlebih dahulu eksis dibandingkan peradaban Atlantis dan Mesir kuno dapat kita peroleh penjelasannya dari sebuah karya Augustus Le Plongeon 1826 sampai 1908. Seorang peneliti dan penulis pada abad ke-19 yang mengadakan penelitian terhadap situs-situs purbakala peninggalan bangsa Maya di Yucatan. Informasi tersebut diperoleh setelah keberhasilannya menerjemahkan beberapa lembaran catatan kuno peninggalan bangsa Maya. Dari hasil terjemahan,
diperoleh beberapa informasi yang mengejutkan. Hasil bahwa bangsa Lemuria memang berusia lebih tua dari peradaban nenek moyang mereka, Atlantis. Bangsa Maya dipercaya sebagai penerus dari kebudayaan Atlantis yang akhirnya hilang dan tidak menyisakan apa-apa. Dalam beberapa catatan yang ditemukan pada peninggalan Maya, diperoleh sebuah fakta bahwa Lemuria letaknya berada di timur jauh. Bangsa ini telah berusia ribuan tahun dan lebih dahulu mendirikan peradaban dibandingkan Atlantis. Namun dikatakan juga bahwa mereka pernah hidup dalam periode waktu yang sama, sebelum kemudian bencana gempa bumi dan air bah dahsyat meluluh lantakan dan menenggelamkan kedua peradaban maju silam tersebut. Hingga saat ini, letak dari benua Lemuria pada masa silam masih menjadi sebuah kontroversi karena lamanya usia. Namun berdasarkan bukti arkeologis dan beberapa teori yang dikemukakan oleh para peneliti, kemungkinan besar peradaban tersebut berlokasi di Samudra Pasifik. Banyak arkeolog mempercayai bahwa Pulau Pascha atau Easter Island yang misterius itu merupakan bagian dari benua Lemuria. Hal ini jika dipandang dari ratusan patung batu kolosal yang mengitari pulau dan beberapa catatan kuno yang terukir pada beberapa artefak yang mengacu pada berkas-berkas peninggalan peradaban maju pada waktu silam. Mitologi turun-temurun pada suku Maori dan Samoa yang menetapkan di pulau-pulau sekitar Samudra Pasifik juga menyebutkan bahwa dahulu kala pernah ada sebuah daratan besar di Samudra Pasifik yang hancur diterjang oleh gelombang pasar air laut dahsyat. Namun sebelumnya, bangsa mereka telah hancur terlebih dahulu akibat peperangan. Keadaan Lemurian sendiri digambarkan sangat mirip dengan peradaban Atlantis. Memiliki tanah yang subur, masyarakat yang makmur, dan penguasaan terhadap beberapa cabang ilmu pengetahuan yang mendalam. Faktor-faktor tersebut tentunya menjadi sebuah landasan bagi bangsa Lemuria untuk berkembang pesat menjadi sebuah peradaban yang maju dan memiliki banyak ahli atau ilmuwan yang dapat menciptakan suatu terobosan baru dalam ilmu pengetahuan dan teknologi mereka. Seperti banyak yang dikemukakan oleh beberapa pakar spiritual dan arkeologi, bahwa bangsa Lemurian dan Antlean menggunakan kristal secara insentif di kehidupan mereka. Edgar Cay, seorang spiritualis Amerika, melalui channelingnya beberapa kali mengungkapkan hal yang sama. Kuil-kuil Lemurian dan Atlantis menempatkan sebuah kristal generator raksasa yang dikelilingi kristal-kristal lain, baik sebagai sumber tenaga maupun guna berbagai penyembuhan. Studi lebih lanjut mengatakan, mungkin mereka telah dapat menciptakan suatu terobosan teknologi yang luar biasa, seperti telah melakukan penjelajahan luar angkasa dan pendaratan di planet lain. Apalagi hal tersebut didukung oleh beberapa penemuan artefak-artefak kuno yang menggambarkan beberapa imajinasi astronot-astronot pada masa silam.